Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatur Rahman. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Fakultasnya itu Dakwah dan Komunikasi. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan keluarga di masa pandemi. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini jelas ya berdampak terhadap ketahanan keluarga Indonesia. Nah, semakin baik ketahanan keluarga, nah semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi dan pasca pandemi. Nah, kebijakan yang tepat dapat mencegah keluarga yang berada di Indonesia ini berada dalam situasi krisis sekaligus memastikan ketahanan keluarga tetap tangguh. Nah, ketahanan keluarga ini mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial. Nah, setiap keluarga itu harus bisa meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga, mendorong ekspresi saling peduli, menjaga dan melindungi keluarga agar tidak terpapar COVID-19 ini. Nah, meningkatkan keterampilan hidup dalam sistem keluarga, khususnya kepada anak dan generasi muda, ini dengan meningkatkan kesehatan kebugaran tubuh dan tetap produktif di masa work from home atau biasa kita sebut WFH dan isolasi mandiri. Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, momen berkumpul bersama keluarga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa sih manfaat berkumpul dengan keluarga? Nah, manfaat berkumpul dengan keluarga ini adalah membangun ketahanan keluarga. Ada sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Family Relation menyebutkan keluarga yang sering melakukan kegiatan bersama akan memiliki ikatan emosional yang kuat dan dapat beradaptasi dengan baik, yang akhirnya akan membangun ketahanan keluarga. Nah, lalu melakukan hobi bersama, berolahraga, menonton film, dan juga membaca buku itu merupakan contoh kegiatan yang mampu menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, kebersamaan dengan keluarga juga dapat membuat anak dan remaja tidak merasa canggung dengan orang tua mereka sendiri. Dengan sering melakukan kegiatan bersama, komunikasi yang terjalin akan lebih baik. Setidaknya ada 8 fungsi keluarga agar anak mencerminkan perilaku keseharian yang mulia. Yang pertama, fungsi agama. Yang kedua, sosial budaya. Ketiga, cinta kasih. Keempat, perlindungan. Kelima, reproduksi. Keenam, sosialisasi pendidikan. Tujuh, fungsi ekonomi. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu fungsi lingkungan. Nah, keluarga Indonesia ini sudah saatnya memiliki perencanaan menerapkan asah, asih, dan asuh sebagai cerminan 8 fungsi keluarga ini untuk menciptakan mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera. Saya menemukan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang berada di pasal 1 nomor 15 menyatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis mental, spiritual, guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan juga batin. Nah, ketahanan keluarga ada beberapa ahli mengatakan apa sih ketahanan keluarga itu? Yang pertama nih, ada menurut Chapman atau biasa dipanggilnya, pada tahun 2000 ada 5 pokok ketahanan keluarga. Nah, yang berfungsi dengan baik atau yang pertama itu sikap melayani sebagai tanda kemuliaan. Lalu yang kedua ada keakraban antara suami istri menuju kapasitas perkawinan yang baik. Lalu yang ketiga, anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.
Lalu yang keempat, suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih. Dan yang kelima, orang tua yang mendidik dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif ketahanan keluarga, menyangkut kemampuan individu ataupun keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya. Nah, berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen sumber daya fisik atau non input ya berarti. Lalu yang kedua proses, itu diantaranya itu seperti manajemen keluarga, mekanisme penanggulangan. Lalu ada output, itu isinya itu terpenuhinya kebutuhan fisik dan juga psikososial. Nah, dalam sebuah keluarga minimal ada 3 aspek ketahanan keluarga itu, yaitu yang pertama, ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri. Lalu yang kedua, ketahanan fisik, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan yang ketiga, ketahanan sosial, yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen berkeluarga tinggi. Lalu, terwujudnya ketahanan keluarga menjadi tempat yang penting agar romantisme perjalanan keluarga ini bisa berlangsung sebagaimana yang dicita-citakan dan juga diharapkan di awal pernikahan. Kehidupan keluarga yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pasangan juga menjadi impian atau harapan baik pasangan yang awal membangun kehidupan berumah tangga atau yang sudah lama membina rumah tangga. Nah, hal ini juga harus didukung dengan keluarga besar maupun masyarakat sekitar. Nah, dalam kaitannya tentang hal ini terdapat juga 5 aspek ketahanan keluarga yang harus dimiliki oleh semua pasangan yang membina rumah tangga. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai cara meningkatkan ketahanan keluarga selama pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya banyak sekali ya cara-cara untuk meningkatkan ketahanan keluarga selama pandemi COVID-19 ini. Yang dimana terkadang masing-masing keluarga pun berbeda-beda caranya, atau bisa jadi ada pula yang sama yang cara yang digunakannya ini. Dari hasil penelitian yang saya baca, ada responden mengetahui apa itu ketahanan keluarga. Nah, beberapa bahkan sudah mengerti bagaimana cara mengatasi ketahanan keluarga dalam masa pandemi ini. Nah, seperti halnya beberapa keluarga di desa Kalijaten ini saling berkomunikasi, saling memaafkan, saling mengerti satu sama lain, juga refreshing dengan bermain di dalam rumah, memasak, dan juga hal lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu adalah cara-cara mereka dalam meningkatkan ketahanan keluarga semasa pandemi COVID-19. Nah, ada juga di desa Wage yang itu selalu menjaga keadaan rumah agar tetap bersih, lalu saling menjaga komunikasi dan memberi info akurat yang terpercaya mengenai pandemi COVID-19 agar selalu waspada dan tetap mematuhi protokol keluarga apabila keluar rumah. Nah, mungkin itu saja materi mengenai ketahanan keluarga di masa pandemi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan-kesalahan, karena ini dibuat untuk memenuhi tugas dan menambah wawasan juga untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.